Ini adalah seksi yang kedua, atau sesi yang kedua ya, bukan section ya, tapi sesi, yaitu pertanyaan ketiga sampai dengan kelima. Ini adalah second Lord's Day. Seperti kita sudah pernah katakan ya, ini sebetulnya kalau dikhotbahkan dalam hari Minggu itu akan persis 52 minggu, meaning 1 tahun, tapi kita akan coba mungkin selesaikan dalam kira-kira 3 bulan atau 3 bulan setengah gitu. Nah, hari ini temanya adalah knowing my misery. Bagaimana saya mengetahui kepapaan atau kesengsaraanku. Nah, saudara yang mau mengikuti di dalam bahasa Indonesia, sudah bisa lihat terjemahan Katekismus Heidelberg itu di dalam reform.sabda.org ya. Di situ saudara akan bisa mendapati terjemahan bahasa Indonesia daripada Katekismus Heidelberg. Sebelum kita mulai, mari kita terlebih dahulu berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kami bersyukur Engkau memberikan kepada kami istirahat dan hari yang baru di mana kami bisa kembali memulainya bersama dengan Tuhan. Berkatilah perenungan ini. Sekali lagi Tuhan yang meneguhkan iman, pengharapan, dan cinta kasih kami kepada Tuhan, kepada sesama. Berkati kehidupan kami ini boleh terus bertumbuh, berbuah, dan sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan. Kiranya firman Tuhan boleh terus diberitakan di dalam kehidupan kami, dan kami dengan sukacita, dengan rendah hati kami boleh menerimanya, dan kehidupan kami ini boleh dikuduskan olehnya. Engkau memberkati saat teduh pagi hari ini. Berkati setiap orang yang mendengarkan, baik langsung maupun juga yang mendengarkan. Kemudian Tuhan menyertai kami semua. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, seperti kita sudah katakan kemarin, kita menjawab pertanyaan terlebih dahulu ya. Ini ya, saya membatasi 2 pertanyaan saja. Nggak tahu setelah itu apa ada pertanyaan atau tidak, tapi ini 2 pertanyaan juga sudah cukup itu. Dari 2 ini 1 sebetulnya saya sudah jawab, sehingga saya cuma mengacu saja ya. Pertanyaan pertamanya Pak Billy bilang, walaupun kita suffering, Tuhan tetap menopang keselamatan kita. Itu include orang yang suicide juga, due to depression mungkin. Sekali lagi ya, di dalam acara Q&A pada hari Minggu sudah pernah kita jawab pertanyaan ini, jadi nanti akan di-upload di YouTube gitu. Oh bukan ya, di mana? Di Facebook Gary Kelapa Gading, sudah bisa tolong cek di sana ya. Jawabannya secara singkat ya, nggak ada dasar di dalam Alkitab mengatakan bahwa orang susah itu pasti nggak diselamatkan. Apalagi kalau dia mempunyai keselamatan yang pasti di dalam Kristus, dia sungguh-sungguh beriman, dia adalah orang pilihan ya, meskipun remain satu misteri ya, kenapa dia mengakhiri dengan suicide dan sebagainya gitu. Tapi jawaban detailnya seorang saudara baca atau dengarkan melalui ini ya, cuplikan yang ada yang akan diupload di Facebook Gary Kelapa Gading. Kita juga ada Q&A, maksudnya lebih luas daripada seputar Heidelberg Katekismus di hari Minggu jam 1.30 ya, saudara bisa melihat again infonya either di website Gary Kelapa Gading atau di Facebook Gary Kelapa Gading. Nah, saya jawab pertanyaan kedua ya. Pertanyaan kedua ini lebih panjang, dan ini pertanyaan bagus. Saya mengerti bahwa inti dari penderitaan dalam mengikut Kristus adalah melakukan kehendak Bapa, bukan penderitaannya itu sendiri. Namun mengapa di khotbah Pendeta Stephen Tong di hari Minggu dikatakan, ini kutipan, suffering in Christian life is a necessity. Kutipan selesai. Apakah menjalankan kehendak Bapa itu pasti ada unsur penderitaan dalam kurung suffering, sehingga antara menjalankan kehendak Bapa dan menderita bagi Allah hampir tidak bisa dipisahkan dan menjadi keharusan. Betul, seperti saudara sudah antisipasi di dalam pertanyaan terakhir ini ya. Maksudnya begini ya, seperti saudara tadi katakan, saudara juga nggak ada kesulitan untuk menerima bahwa memang senternya itu adalah melakukan kehendak Bapa, bukan penderitaan itu sendiri. Tapi waktu kita mencintai, kita ini mencintai orang yang berdosa. Kita sendiri juga berdosa. Kita hidup dalam dunia yang berdosa. Kita nggak mungkin kita itu mencintai tanpa menderita, itu nggak mungkin sebetulnya gitu. Jadi penderitaan itu sudah pasti inklusif. Persis seperti yang saudara katakan di sini. Di dalam kita setia melakukan kehendak Bapa, itu pasti ada penderitaan. Karena hidup di dalam dunia yang melawan Tuhan, yang nggak percaya kepada Tuhan. Bahkan Yesus mengatakan dunia itu membenci kamu, membenci murid-murid Yesus. Bagaimana dalam keadaan seperti itu kita bisa nggak menderita, kan nggak masuk akal gitu ya. Saya pernah baca, merenungkan bagian di dalam ini, surat kepada jemaat-jemaat yang ada di Wahyu di situ ya. Itu dikatakan adalah jemaat yang menderita. Gitu. Kenapa jemaat itu bisa menderita? Ya karena mereka taat kepada Tuhan. Gitu. Kalau seandainya ya kehidupan saudara dan saya itu
sepertinya kurang ada penderitaan. Ya memang kita nggak harus cari penderitaannya, kita nggak dipanggil untuk cari penderitaan, kita dipanggil untuk taat kepada kehendak Bapa. Tetapi begini saya, kalau seandainya kita mendapati kehidupan kita ini ternyata kok kayaknya saya nggak ada tuh penderitaan deh. Kayaknya kita kurang taat guys, sebenarnya terlalu banyak kompromi kali saya dengan dunia gitu, sehingga kita akhirnya nggak menderita, kita akhirnya menjadi teman sahabat daripada dunia gitu. Yesus bilang kita dibenci oleh dunia, dan kok kita jadi disenangi, disukai oleh dunia ini, something is wrong di dalam kehidupan iman kita gitu. Kalau di dalam keadaan kita itu seperti kayak nggak ada penderitaan dan sebagainya, atau kita kurang mencintai. Kita memang hidup terlalu cuek kali ya, kita kurang mencintai, maka waktu nggak mencintai ya nggak ada luka gitu. Nggak ada yang perlu dikorbankan, nggak mencintai ya nggak menderita gitu. Karena kita kurang mencintai maka kita kurang menderita. Tapi orang yang mencintai itu menderita. Karena di dalam cinta itu ada pengorbanan, ya itu kan apa ya, siapa ya, ini kadang-kadang di-ascribe kepada banyak orang gitu, tapi salah satunya mungkin yang terkenal adalah di-ascribe ke, saya nggak tahu ya, saya ini mesti cek lagi siapa, betul nggak, dari Mother Teresa atau mungkin orang yang lain. Anyway, kutipan ini kutipan yang common, yaitu dikatakan seperti ini, saya love until it hurts, cintailah, kasihilah sampai sakit gitu maksudnya. Kalau kita mencintai belum sakit ya, itu belum mencintai secara dalam. Saya bukan mengatakan itu bukan cinta ya, bukan loh. Saya nggak berpikir seperti itu. Maksudnya pasti ada saat-saat di mana kita mencintai, misalnya saya mencintai orang yang baik, mencintai orang yang baik yang suka sama kita. Waktu kita mencintai orang seperti itu mungkin nggak terlalu ada penderitaan gitu. Karena apa ya? Karena itu orang-orang yang baik, orang yang saleh gitu ya. Kita mencintai mereka mungkin lebih mencintai kita lagi gitu. Jadi nggak ada problem mencintai orang yang baik gitu ya, mencintai orang yang saleh. Tapi sudah mencintai orang yang iri dengan saudara, mencintai orang yang memfitnah, mencintai orang yang mencintai hater gitu dan sebagainya, ya sulit kan. Saya nggak ada penderitaan ya, pasti ada penderitaan gitu, paling sedikit penderitaan perasaan gitu. Jadi di sini saudara akan mendapati bahwa di dalam kehidupan Kristen itu indeed memang ya kalau saya terjemahkan ini ya khotbah dari pendeta Stephen Tong, ya pasti included suffering di dalam pengertian itu gitu, karena ini sesuatu yang kita nggak bisa menghindari gitu, nggak mungkin nggak ada waktu kita hidup berkenan kepada Tuhan ya, waktu kita menyenangkan Tuhan, waktu kita mengikut Tuhan. Demikian jawaban saya. Sekarang kita masuk ke dalam Heidelberg Catechismus. Jadi sekali lagi ini adalah pertanyaan yang sebentar saya ini buka yang terjemahan bahasa Indonesia saja ya, kita baca bahasa Indonesia, nanti kalau ada keperluan ya kita ini kita pakai yang bahasa Jerman atau bahasa Inggris atau ya ini yang bahasa Indonesia. Jadi kita sekarang masuk di dalam hari yang kedua, apa ini namanya saya, Lord's Day yang kedua, yaitu pertanyaan ketiga ya. Pertanyaannya ketiga, dari mana saudara mengetahui sengsara saudara, atau ini ya, misery itu, Elend di dalam bahasa Jerman. Dijawab dari hukum Taurat Allah. Saya baca langsung saja ya, 4 dan 5. 4, pertanyaan, apa yang dituntut hukum Taurat Allah dari kita? Jawaban, itu diajarkan Kristus kepada kita secara ringkas dalam Matius 22 ayat 37-40. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan segenap kekuatanmu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ini sekali lagi ya, adalah pertanyaan yang membahas tentang human misery. Jadi judulnya kita hari ini kan Knowing Our Misery gitu ya. Bagaimana saya bisa mengetahui kesengsaraan manusia itu, kesengsaraan saudara ya. By the way, kemarin kita nggak cukup waktu untuk menjelaskan ini ya, di dalam Heidelberg Catechismus itu, kalau saudara membaca itu sapaannya itu begitu personal ya, begitu personal gitu. Jadi ini saudaranya itu tunggal gitu, saya gitu yang disapa ya. Jadi ini untuk kita sih yang hidup dalam zaman modern, buat kita sih biasa ya, kita sudah sering gitu. Malah kita sekarang kecenderungannya adalah kayaknya kurang komunal ya, kelewat personal atau individual lebih tepat gitu. Tapi di dalam zaman lampau, saudara mendapati bahwa ini merupakan sesuatu yang apa ya,
ada certain flavor yang baru gitu ditekankan gitu. Kalau sudah misalnya bandingkan dengan Calvin gitu misalnya, Calvin kan banyak menulis tentang ini ya Pak, aspek community gitu, knowledge of God and knowledge of ourselves sebetulnya, knowledge of ourselves. Dia membacanya itu juga sebagai satu komunitas gitu. Tetapi Heidelberg Catechismus ini menyapa secara personal. Dari mana saudara mengetahui sengsara saudara? Ini bukan cuma bicara tentang kesengsaraan secara objektif ya, bicara tentang kesengsaraan ya di dunia memang ada kesengsaraan gitu. Tapi saya sih nggak tahu ya saya sengsara atau nggak jelas deh kehidupan saya sengsara atau enggak. Oh bukan, so ini bicara tentang kesengsaraan saudara gitu. Kemarin saya sudah bahas ya bahwa ini satu pembukaan mirip seperti khotbah di bukit. Kalau kita sendiri merasa hidup kita ini oke-oke saja, kalau kita merasa kehidupan kita ini nggak ada kesengsaraan, ya sudah berarti hidupnya nggak ada kesengsaraan, di situ penghiburan dari Tuhan itu jadi nggak relevan. Ya, itu kita coba bahas di dalam pertemuan yang pertama. Nah sekarang Heidelberg Catechismus melanjutkan dengan pertanyaan ini. Saudara mengetahui sengsara saudara itu dari mana? Dari mana? Jawabannya di sini adalah dari Taurat. Ya. From the law of God. Dari hukum Taurat Allah. Maksudnya apa, saudara? Pertama, ini adalah satu fakta objektif ya. Ini adalah fakta objektif. Ini bukan satu kesengsaraan yang kita nilai-nilai sendiri. Oh, saya ini hidup kayaknya sengsara bener ya. Rumah saya cuma ada 17, saya Ferrari-nya cuma 3, itu sengsara saya ini. Dan seterusnya. Itu orang gila, orang gila gitu. Ada orang sudah di atas tapi masih rasa diri sengsara dan sebagainya. Sebaliknya mungkin ada orang yang sebetulnya hidupnya sengsara tapi dia nggak sadar kalau dia sengsara begitu ya. Ini pertama bukan bicara tentang pemahaman subjektif. Saya bukan mengatakan pemahaman subjektif itu sesuatu yang nggak perlu ya. Perlu tentu saja. Tadi kita mengatakan ini ya, sapaannya kan sapaan personal gitu. Tetapi saudara akan mendapati bahwa yang menentukan ya, yang melihat ya, yang mengobserve bahwa kita ini sebetulnya sengsara atau tidak itu apa sih? Siapa? Tidak lain tidak bukan adalah Tuhan sendiri. Dari hukum Taurat Allah ya, kita tahu bahwa kita ini sengsara. Nah, so ini penting kalau di dalam konsep ini, di dalam konsep apa ini teologi reformatoris ya. Khususnya ya, ini adalah yang sangat ditekankan oleh Luther itu, distinction antara law and gospel. Dari law ya, dari hukum Taurat itu kita mengenal ya bahwa kita ini adalah orang yang berdosa, bahwa kita ini miserable kehidupan kita gitu. Jadi law atau Taurat itu membawa kita kepada pengenalan diri bahwa kita ini nggak sampai dengan standar kesucian Allah. Luther di dalam hal ini dipakai oleh Tuhan ya, dia seorang yang punya latar belakang hukum seperti Calvin juga gitu. Dan Luther sangat peka di dalam hal ini ya, dengan standar kesucian Allah yang sebetulnya itu nggak bisa dicapai oleh kehidupan manusia. Jadi seperti dikatakan oleh Birma ya, ini Birman mengatakan memang ini adalah Reformation Synthesis ya, ini Heidelberg Catechismus ini. Saudara mendapati dalam pertanyaan ini outline-nya ya ngikutin Luther tapi isinya reform gitu, Calvin di dalam hal ini ya, dan juga ya reform lah basically ya. Tapi outline-nya menggunakan outline Luther. Maksudnya apa Ini distinction between law and gospel ya, Taurat dan Injil. Ini penting sekali Calvin juga menerima bagian ini, pembicaraan ini satu yang penting juga untuk Calvin, tapi dia mengerti ini dalam pengertian narrow sense ya, tentang Taurat itu dia bisa mengerti dalam pengertian ini, tapi di dalam broader sense, nah ada perbedaan di dalam pemikiran Calvin. Nanti saya coba jelaskan ya, terutama di dalam pertanyaan berikutnya. Tapi saya mau tetap ini ya, di dalam pertanyaan ini terlebih dahulu gitu. Pertanyaan ini itu mengajarkan kepada kita apa, saudara? Waktu saudara mendengar firman Tuhan, waktu saudara mendengar khotbah, waktu saudara mendengar perintah Tuhan dan sebagainya. Itu yang pertama yang kita harus sadari adalah bahwa kita ini tidak mampu melakukannya. Saudara mengerti ya poin ini ya. Waktu misalnya dikatakan beritakanlah Injil dengan setia. Nah, kalau kita merespon, oh itulah saya, memang saya orang ya. Saya ini semua yang lain kurang memberitakan Injil. Saya yang paling giat memberitakan Injil. Wah, celaka kayak gini. Saudara nggak mengerti distinction of law and gospel kalau saudara mendengar firman Tuhan seperti ini. Atau seperti di sini dikatakan dalam kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwa. Wah, itu saya mengasihi Tuhan dengan segenap hati, itu saya. Sayalah orang yang bisa melakukan itu. Kalau yang lain nggak jelas sih, mereka kayaknya nggak mengasihi Tuhan, tapi saya sih mengasihi Tuhan. Atau perintah apa saja lah, perintah apa, you name it gitu ya, saudara sebut saja perintah apa gitu. Perintah itu kemudian dihayati bahwa saya sudah melakukan. Nah ini sounds familiar kan, ini seperti kalimatnya siapa, Kalimatnya
pemuda kaya itu kan ya. Oh, saya sudah melakukan itu sejak masa kecil saya. Gitu. Saya sudah tahu itu. Saya bukan cuma sudah tahu, saya sudah melakukan. Gitu. Hukum-hukum itu. Lalu Yesus bilang apa? Jualah milikmu itu, lalu kemudian bagi-bagikanlah kepada orang miskin, dan ikutlah aku. Jualah apa yang ada padamu itu, hartamu. Jual semuanya. Lalu terus kemudian bagikan pada orang miskin. Lalu ikutlah aku. Dia tadi bilang apa, saya? Dia bilang, saya dari kecil sudah melakukan itu. Gitu. Saya sudah tahu, saya sudah melakukan. Ya, Yesus bilang, oke, sudah melakukan ya. Sekarang jual milikmu. Lalu terus kemudian bagi kepada orang miskin. Lalu ikutlah aku. Baru tahu saya. Hukum pertama saja sudah luput. Sekali lagi ya, saya. Hukum pertama ya, jangan ada padamu Allah yang lain daripadaku. Itu saja dia sudah gagal. Baru hukum pertama, saya. Hukum pertama, maksudnya apa, saya? Ini orang yang hatinya itu ada pada uang. Dia ini mencintai uang. Tapi dia bilang, oh itu saya sudah melakukannya. Gitu. Saya sudah melakukannya. Ternyata apa, saya? Ternyata tidak. Gitu. Ternyata tidak. Ini orang yang nggak ada self-knowledge. Ini orang yang nggak mengenal dirinya sendiri. Maka waktu saudara mendengar khotbah, ya, kalau kita mengerti prinsip di dalam Katekismus Heidelberg ini, saudara akan mendapati bahwa respons ini loh, saya mendengar khotbah, kerendahan hati ini penting gitu. Kerendahan hati bahwa saya ini memang nggak mampu melakukan itu. Tetapi, dan di sini kita masuk dengan ini ya, apa spirit atau pengertian reform ya. Tetapi kalau kita cuma mengerti law itu yang accuse kita, tapi terus kemudian nggak ada Injilnya, ya kita jadi orang yang discourage gitu. Ada orang yang mendengar firman Tuhan itu dia nggak suka ditegur, dia nggak suka dikritik, dia selalu rasa di-accuse dan sebagainya. Kenapa, Zoe? Karena nggak ada perspektif cinta kasih ilahi. Jadi waktu dia mendengar teguran, dia mendengar perintah Taurat di berita, dia merasa seperti kayak semuanya gagal dan itu accusation. Kalau kita nggak berhati-hati, setan bisa pakai itu untuk menghancurkan kehidupan kita justru. Yang seharusnya membawa kita kepada Injil akan membawa kita kepada kebencian terhadap kekristenan. Salah mengerti kekristenan, dia maunya adalah agama yang nggak ada teguran gitu. Dia maunya nggak ada kritik, dia maunya nggak ada perintah. Jadi apa? Oh, manusia itu pada dasarnya baik, saudara-saudara. Kita memang punya kelemahan, tapi tidak apa-apa. Toh kita juga ada baiknya dan sebagainya. Itu bukan khotbah Kristen, bukan gitu. Khotbah seperti itu bisa nggak terlalu accuse gitu ya, nggak terlalu menghakimi, tapi itu bukan kebenaran, itu dusta sebetulnya. Khotbah-khotbah seperti itu adalah kategori dusta sebenarnya. Nggak membawa kita kepada true self-knowledge, nggak membawa kita kepada knowledge of God, nggak membawa kita kepada pengenalan akan Allah yang benar. Ya, jadi bagaimana saya? Kalau sudah membaca di dalam bagian ini ya, kita justru jangan menutupi bahwa kita ini memang miserable gitu, dan kita tahu miserable dari mana? Dari Taurat memang. Taurat itu membuka kita bahwa kita ini papa miskin, buta, telanjang ya, dan penuh dengan dosa dan sebagainya. Ini first move yang penting, tetapi setelah itu ya, seperti juga dikatakan oleh Luther dan juga Calvin, mereka mengajarkan setelah itu orang seharusnya itu melihat dari perspektif Injil. Nah, tadi saya mengatakan agak sedikit beda ya di dalam pemikiran Luther dan Calvin. Kalau Luther mungkin lebih melihat itu sequential, gitu. Sequential dalam pengertian ini ya. Dari law, dari Taurat, itu terus kemudian kita dibawa kepada Injil. Ya. Dari Taurat dibawa kepada Injil. Dari Taurat orang mengenal dosa, bahwa saya ini nggak bisa betul mengasihi Tuhan dengan segenap hati itu nggak bisa. Jadi bagaimana? Saya memang adalah orang berdosa. Lalu dia jadi datang kepada Kristus. Di dalam Kristus ada penerimaan yang tidak bersyarat itu. Ya. Di dalam Kristus ada cinta kasih yang sejati. Nah, setelah itu terus kemudian bagaimana, Soe? Nah, ini kalau di dalam perspektif reform, setelah itu manusia dikembalikan lagi kepada Taurat, gitu. Dikembalikan lagi kepada Taurat, itu namanya third use of the law, ya. Dia melakukan Taurat dengan sukacita, ya, dengan rela dan seterusnya. Tetapi, Soe, kalau boleh sedikit menambahkan lagi bedanya di dalam perspektif ini, ya, Lutheran dan Reform, gitu, yaitu ini menarik, Soe, kalau sudah membaca di dalam pertanyaan keempat. Di situ dikatakan apa yang dituntut hukum Taurat Allah dari kita, itu diajarkan Kristus kepada kita. Nah, ini very Calvinian di dalam hal ini. Ini reform saya bagian ini. Ya, kalau law and gospel itu Luther ya, Lutheran. Saya tadi mengatakan Calvin pun juga menerima ini waktu kita bicara law in the narrower sense of the word ya. Well, ini anyway ajaran Paulus kok. Saya saudara bisa baca itu di dalam Roma kan ya, Roma pasal 7. Itu saudara tahu bahwa dari Taurat itu orang mengenal dosa, itu bukan originally Luther anyway, itu dari ajaran Paulus di dalam kitab Roma,
di dalam surat Roma. Calvin pasti juga menerima ini. Tetapi saya, kalau sudah mau mengetahui theology of law dari Calvin, ya, Calvin itu di sini justru dia itu mengajarkan bahwa di dalam broader sense of law, ya, itu kita bukan melihat seperti kayak sharp kontras antara law and gospel begitu saya. Maka ini kalau kita misalnya saudara reform tapi saudara berpikirnya cenderung very sharp antara law and gospel, ya, saudara lebih mirip Lutheran sebetulnya daripada reform gitu. Orang reform nggak melihat seperti itu saya. Orang reform itu melihatnya di dalam law itu ada gospel, di dalam gospel ada law. Di dalam perjanjian lama itu bukan cuma Taurat nggak ada Injilnya. Di dalam perjanjian lama sudah ada Injil. Demikian juga di dalam perjanjian baru itu bukan Injil terus nggak ada hukumnya sama sekali. Gitu. Ada hukumnya saya. Jadi di dalam Injil ada Taurat, di dalam Taurat ada Injil. Nah ini reform saya dalam hal ini. Maka bukan kebetulan ya kita percaya penulis Heidelberg ini pasti sangat mengerti ya. By the way saya ini siapa ini Olivianus ini kalau saya nggak ketukar ya. Olivianus itu pernah belajar di Geneva gitu. Kalau Ursinus itu tradisinya itu tradisi dia belajar kepada Melanchthon gitu. Jadi ini pengaruh Melanchthon, pengaruh Calvin ya, dua-dua masuk ke dalam ini ke dalam katekismus Heidelberg ini baik dari Olivianus maupun dari Ursinus. Tapi kita kembali lagi ya di dalam bagian ini dia penulis Heidelberg ini pakai itu yang diajarkan Kristus ya. Saudara nangkep nggak Pak ini? Ini bicara tentang law kan ya, tapi sudah ada Kristus di sini. Kristus di sini dimunculkan ya. Padahal lagi ngomongin law kan ya. Kita tahu dari mana bahwa kita ini berdosa, bahwa kita ini sengsara dari Taurat. Terus kemudian dilanjutkan pertanyaan 4, apa sih yang dituntut Taurat itu? Itu diajarkan Kristus ya, diajarkan Kristus. Maksudnya apa sih? Sekali lagi ya. Heidelberg Katekismus ini nggak mau membicarakan Taurat tanpa Injil. Taurat yang tanpa Injil itu cuma membawa kepada accusation, penghakiman, condemnation, terus habis itu apa? Orang jadi bisa sebel gitu ya, pahit dengan kekristenan. Karena cuma Taurat gitu. Saya pikir orang yang salah mengerti khotbah reform ya, karena dia nggak ada perspektif Injil gitu. Dia anggap seperti kayak khotbah reform itu selalu menghakimi. Karena dia nggak ada pengertian cinta. Kalau dia ada pengertian cinta, justru nggak ada persoalan. Nggak ada persoalan, saya bicarakan Taurat seperti itu nggak ada persoalan. Karena apa? Karena Tuhan itu menerima kita gitu. Kita itu boleh gagal ya. Karena apa? Karena boleh, nah ini boleh tanda kutip ya. Karena Tuhan tetap mengasihi kita gitu. Tapi setelah itu ya kita sadar, kita bertobat dan kita minta kekuatan dari Roh Kudus supaya kehidupan kita itu diperbaharui. Kan begitu ya seharusnya. Sekali lagi ya. Di dalam teguran yang paling keras itu ada pemberitaan cinta, ada undangan keselamatan sebetulnya. Demikian juga di dalam undangan keselamatan, ya, di dalam berita Injil, itu di dalamnya itu ada aspek penghakimannya. Saudara nggak bisa main-main dengan Yohanes 3 ayat 16, terus saudara nggak mau baca ayat-ayat berikutnya. Coba baca ayat-ayat berikutnya, 17, 18, 19. Saudara akan mendapati di situ ada penghakiman sebetulnya. Gitu. Bukan cuma 3 ayat 16 saja, tapi kita akan hafalnya memang 3 ayat 16, Yohanes maksudnya ya. Lalu terus kemudian kita pikir ya itulah kasih Allah dan sebagainya. Nanti dulu lah Tuhan saya nggak datang dulu nggak apa-apa ya. Kalau sudah baca ayat-ayat berikutnya itu ada bicara tentang penghakiman saya di situ. Jadi sekali lagi ya dari perspektif reform kita mengatakan bahwa di dalam Taurat ada Injil dan Injil ada Taurat. Gitu. Di dalam Taurat itu ada berita sukacitanya dan di dalam Injil itu ada perintahnya, ada hukumnya. Sehingga Injil itu nggak pernah antinomianistik tanpa hukum, dan Taurat itu juga nggak legalistik seharusnya, karena ada berita pengampunan. Coba saudara baca kitab Imamat, itu penuh sekali dengan berita pengampunan di sana. Gitu. Dan tentu saja bukan cuma Imamat, saudara baca Mazmur, saudara baca kitab nabi-nabi, baik nabi kecil, nabi besar, itu bicara tentang pengampunan. Gitu. Jadi kalau kita cuma melihatnya itu hanya tuntutan, tapi kita nggak melihat Kristus, ya saudara belum mengerti kekristenan. Sekali lagi ya, pertanyaan keempat, ini bicara tentang Kristus, itu yang diajarkan Kristus kepada kita secara ringkas di dalam Matius 22. Saudara, menarik ya, saudara, waktu bicara Taurat di sini apa, saudara? Ini approach yang pertama ya. Jadi penulis Heidelberg Katekismus menggunakan outline Luther itu tadi, law and gospel ya. Tapi yang dibicarakan di sini adalah ini kristalisasi daripada Taurat, yaitu apa saudara? Hukum kasih. Dekalog ada sendiri, saudara, ada sendiri nanti tempatnya ya. Itu ditaruh di dalam bagian gratitude. Ini satu penggarapan yang bagi saya pribadi ini brilliant gitu ya. Karena waktu bicara tentang law and gospel,
itu law-nya itu bukan bicara dekalog di sini, tapi bicara kristalisasi law, yaitu apa sih? Double commandment of love. Taurat itu apa sih? Taurat itu bukan jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu ya. Seperti kayak kehidupan Kristen itu sempit sekali gitu. Taurat itu adalah apa sih? Taurat itu adalah ajakan untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Taurat itu good news ya. Ini adalah ajakan untuk bisa mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Taurat itu bukan seperangkat perintah-perintah, you have to do ini awas lu ya. Ini sabat nggak boleh itu, dan sebagainya. Itu kan kesalahan pengertiannya ini ya, kesalahan pengertiannya daripada orang-orang Farisi, pemimpin-pemimpin agama di dalam zamannya Yesus. Karena apa, saudara? Karena mereka missing the substance of Taurat, yaitu apa, saudara? Cinta atau kasih. Tuhan itu mengajarkan kepada kita, ya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, segenap kekuatanmu. Pemuda yang kaya itu gagal, gagal mengekspresikan kasihnya kepada Tuhan. Karena apa? Karena dia terlalu mencintai uang. Terlalu mencintai uang, benda mati itu ya. Akhirnya dia nggak bisa mencintai Tuhan lagi. Dan nggak usah ngomong juga nggak bisa mencintai sesama, sudah pasti. Dia gagal mencintai Tuhan dan gagal mencintai sesama. Sayang sekali ya, itu kehidupan yang in prison, kehidupan yang kasihan, betul-betul miserable dalam keadaan seperti itu. Tetapi Taurat ini ya, di dalam hal ini ya, itu menyatakan kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Nah, saudara kalau membaca termasuk di dalam Perjanjian Lama ya, itu diberikan ya supaya orang Israel ya, at least sebagian orang Israel ya, orang-orang pilihan orang Israel yang betul-betul mempunyai iman yang benar gitu ya. Itu waktu mereka menghayati ayat ini pasti bukan tanpa pengampunan Tuhan gitu. Mereka tahu mereka membutuhkan anugerah Tuhan. Orang seperti Daud ya. Orang seperti Daud, orang seperti Musa, orang seperti Yesaya, Yeremia ya, waktu membaca ini ya, kalimat Shema ini, Hear ye Israel, kasihlah Tuhan Allahmu ya. Tuhan itu satu ya. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan sebagainya. Mereka tahu, mereka itu menghidupi ayat ini bukan tanpa anugerah. Jadi di dalam perintah ini sudah ada anugerah dan membutuhkan anugerah. Salah, kalau kita mengerti ini, maaf ya, agak sedikit polemikal dengan ini ya, dengan pemahaman Lutheran gitu. Kalau kita bahayanya melihat ini ya, apa itu law and gospel in sharp contrast saja ya, gitu. Always operating in the narrowest sense of the pengertian Torah gitu misalnya, yaitu yang terjadi adalah kita nggak bisa melihat ini ya, seperti kayak Tuhan itu sengaja kasih Torah cuma untuk menyatakan bahwa ini loh, lu tahu kan, lu nggak lulus, tahu kan, saya kasih Torah ya, tuh jeblok kan nilaimu gitu kan ya. Seperti kita berpikir Tuhan ini bagaimana ya, kok sifatnya seperti ini gitu. Nah, saudara mungkin pernah dengar tafsiran ini juga ya, ini yang pemuda kaya itu waktu Tuhan Yesus tanya itu ya, waktu Tuhan Yesus tanya tentang itu ya, apakah yang tertulis di sana tentang Taurat dan sebagainya. Nah, kan biasa orang juga menafsir, nah itu Tuhan Yesus cuma mau menyatakan bahwa dia itu sebenarnya gagal. Sudah pernah kan dengar tafsiran seperti ini? Jadi Tuhan Yesus sengaja mengarahkan kepada Taurat itu supaya mau menyatakan bahwa dia itu sebenarnya gagal gitu kan. Well, memang sih kenyataannya dia gagal itu betul gitu. Tapi kalau saudara baca Deuteronomi, ya, saudara baca di dalam Perjanjian Lama, undangan Taurat ya di situ ya, dan kaitannya dengan hidup kekal itu bukan sesuatu yang nggak bisa terjadi. Karena buktinya apa sih? Buktinya orang-orang seperti Daud, seperti Musa, seperti Yeremia, Yesaya kan diselamatkan ya. Saudara nangkep nggak maksudnya? Kita nggak bisa bicara Taurat di dalam pengertian yang melulu Taurat tanpa anugerah. Gitu. Kalau Taurat selalu tanpa anugerah, dan orang-orang Perjanjian Lama ke neraka semua dong, berarti sudah nggak ada yang diselamatkan karena mereka nggak ada Injil anyway gitu, nggak pernah ada Kristus gitu misalnya di dalam hal ini, cuma mereka urusan dengan perintah-perintah, urus condemning ya kan, bukan itu saya ceritanya. Jadi di sini ya saya mau mengajak saudara untuk berpikir secara ini ya, perspektif teologi reform itu melihat ini ulang-ulang ya, saya di dalam Taurat itu ada Injilnya, di dalam Injil ada Tauratnya. Di dalam Injil itu ada perintahnya, ya. Di dalam Taurat itu ada regulasi pengampunan dosa. Nah, tetapi memang waktu kita tanpa anugerah Tuhan, ya, seperti diajarkan oleh Heidelberg Catechismus yang menggunakan outline Lutheran ini, memang kita bisa apa melakukan itu ya? Jawabannya adalah nggak bisa. Ya. Dapatkah saudara melaksanakan semua ini dengan sempurna? Ya? Nggak bisa saudara kita melakukan ini. Jawabannya itu tidak. Dan bukan cuma itu, ini radikal sekali ya jawabannya dalam pertanyaan yang kelima.
Karena menurut kodratku, aku cenderung membenci Allah. Membenci Allah dan sesamaku manusia. Ini kata yang sangat radikal ya, saudara melihat kontras sekali. Tadi bicara kasih, sekarang bicara benci. Gitu. Jadi ajakannya adalah untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Kenyataannya kita bukan saja tidak cukup mengasihi, kita ini lebih banyak dikuasai oleh kebencian sebetulnya gitu. Hatred yang menguasai kita gitu. Kita benci Tuhan itu. Saudara coba renungkan kembali itu ya, cerita prodigal son gitu ya. Anak yang bungsu itu kan. Itu membenci Tuhan. Membenci bapaknya. Ya, saya nggak suka ini hidup di dalam presence of my father. Ini rasa nggak bebas ya. Lebih baik saya ateis saja. Ateis lebih ada freedom kayaknya. Ada orang-orang ateis setelah dia katanya dulu pernah Kristen deh, katanya dulu pernah Kristen, terus kemudian dia rasa setelah saya mengenal ateisme, sekarang saya merasa apa itu artinya kebebasan. Saya percaya dulu waktu mengenal Kristen, dia nggak pernah mengenal sebenarnya. Dia salah mengenal pasti. Orang yang betul-betul mengenal Yesus Kristus, dia nggak akan menukar dengan apapun. Nggak ada yang bisa lebih membebaskan daripada Kristus, itu nggak ada. Jadi kalau dia bilang ateisme sekarang membebaskan saya daripada apalah fundamentalisme agama, ya mungkin fundamentalisme agama benar gitu, mungkin ekstremisme atau apa yang mungkin gitu, termasuk di dalam kekristenan gitu, salah mengerti tentang Torah ya, salah mengerti Taurat yang nggak pernah ada Injil, akhirnya terus kecewa dengan kekristenan, kecewa dengan Tuhan, Tuhan yang salah, gitu, Tuhan yang salah. Tuhan yang nggak diberitakan bahkan di dalam perjanjian lama gitu, nggak usah ngomong lagi di dalam perjanjian baru lah. Di dalam perjanjian lama pun juga nggak seperti itu gitu. Tapi dia salah mengerti gitu. Salah mengerti akhirnya apa? Dia rasa ateisme itu membebaskan. Kalau ateisme betul-betul membebaskan, Yesus kan jadi pendusta ya. Yesus bilang kebenaran itu ya membebaskan kamu. Kalau ateisme membebaskan berarti Yesus benar-benar pendusta dong. Yesus bilang itu mengenal kebenaran. Kebenaran itu membebaskan kamu. Mengenal Yesus dan mengenal Bapa yang mengutus Yesus itu membebaskan. Sekali lagi ya, kita melihat di sini gambaran orang yang melihat kekristenan itu seperti kayak memenjarakan ya. Sesuatu yang menindas, sesuatu yang mentalitas Buddha gitu misalnya. Terus kemudian yang bukan Kristen, yang nggak beragama itu adalah yang kebebasan. Itu orang nggak mengerti kekristenan sebetulnya gitu. Itu typical outsider perspektif. Nggak peduli dia pernah di dalamnya nggak benar-benar di dalam anyway. Sekali lagi ya, saya merujuk kepada the prodigal son. Itu anak bungsu itu. Dia nggak bisa mengerti keindahan bersama dengan ayahnya. Jadi dia itu taken for granted atau apa ya, atau nggak bersyukur atau apa. Akhirnya dia pergi. Dia rasa itu dia bisa lebih menikmati kehidupannya. Baru setelah itu dia sadar, di luar itu ternyata bukan kebebasan. Sampai akhirnya dia rindu, dia balik kembali. Yang nggak kalah celakaannya itu adalah anak sulung gitu ya. Sudah tetap di rumah baik-baik gitu ya. Baik-baik tanda kutip, tapi juga sebetulnya hidupnya itu nggak ada relasi dengan bapaknya. Jadi saudara melihat di sini ya, di dalam gambaran baik anak sulung, anak bungsu itu, seperti kayak sama-sama tuh terganggu dengan ini ya, dengan hubungan cinta dengan bapaknya. Nggak ada hubungan cinta sebetulnya gitu. Sehingga kehadiran dari bapaknya itu dianggap sebagai sesuatu yang apa ya, mengganggu ya untuk anak yang bungsu, untuk anak yang sulung itu jadi legalistik urusannya, legalistik. Nah ini loh, hubungan Taurat yang nggak ada Injilnya itu kayak begini, legalistik. Saya sudah sering kali berkhotbah dalam hal ini ya. Itu kalimat yang sering kali keluar adalah kok enak gitu ya. Kok enak kamu nggak memberi persembahan gitu. Kok enak kamu nggak ikut melayani. Kok enak kamu nggak ikut bersih-bersih gereja. Kok enak kamu nggak perpuluhan. Kok enak gitu ya. Itu orang-orang yang kasihan orang miserable benar-benar. Karena dia nggak menikmati keindahan kekristenan yang ada di dalam. Dia nggak mengerti gitu. Dia nggak mengerti betapa bahagianya bisa lepas daripada self-love dan bisa mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Dia nggak tahu, itu keindahan itu dia nggak tahu. Buat dia yang lebih enak adalah self-centeredness. Buat dia yang lebih enak adalah self-love. Buat dia yang lebih enak adalah self-ambition, ya self-realization dan semua self-self yang lain. Tetapi kalau sudah melihat di dalam bagian ini ya, kita menyadari bahwa Taurat itu menyadarkan bahwa kita ini memang spiritually bankrupt. Kita nggak bisa melakukan ini. Dan bukan cuma itu. Pertanyaan kelima ini mengatakan, ya kita nggak bisa melakukan dengan sempurna, tidak, dan bukan cuma itu, kita cenderung membenci Allah. Ada perdebatan di dalam ini ya, waktu ini Heidelberg Katekismus kan beberapa tahun lalu kan 500 tahun ya, 450 tahun gitu, terus banyak ya paper ditulis, artikel dan sebagainya.
Saya sempat baca beberapa gitu, dan ada perdebatan saya ini. Ini Heidelberg ini benar nggak sih? Atau terlalu lebay ya ngomong kalimat membenci Allah dan sesama manusia. Masa sih membenci Allah? Gitu. Kayaknya terlalu berlebihan gitu ya. Ini doktrin reform ini seperti kayak dianggap mengajarkan apa ya, terlalu pesimistik ya, human nature itu so pesimistik ya begitu, gambaran itu luar biasa dark. Saya tadi waktu ini saya pakai latar belakang yang malam ya supaya lebih menggambarkan ini, akhirnya tapi terus keadaan lebih dark lagi, nggak dapat suara, itu too dark akhirnya gitu ya. Saya nggak prepare dengan that darkness yang nggak ada suara, sampai kita ganti sekarang latar belakangnya jadi hijau. Saya lanjutin ya saya. Tapi memang betul saya, orang itu seringkali menuduh bahwa teologi reform itu somehow menggambarkan human nature yang very dark gitu ya, pesimistik dan sebagainya. Gimana saya kita menanggapi hal ini gitu ya? Seperti di sini dikatakan ya, bahwa kita ini cenderung membenci Allah dan sesamaku manusia. Saya bacain di dalam ini ya, apa ini bahasa Jerman. Dan ich bin von Natur geneigt, Gott und mein Nächsten zu hassen. Sama sebetulnya. Kita ini cenderung ya, punya kecenderungan untuk membenci sesama kita, membenci Allah. Saudara mungkin waktu merenungkan istilah membenci, saudara pikir, mana sih saya membenci gimana sih? Saya membenci orang itu bagaimana sih? Apakah saya bunuh-bunuh orang gitu? Saya psikopat apa gitu? Saya membenci apa? Saya pernah apa bakar-bakar rumahnya orang gitu misalnya? Saya paling banter ya, nggak sengaja injak kakinya orang gitu. Saudara terus merenungkan membenci dalam hal apa? Ini apa nggak keterlaluan sih istilah seperti ini? Tapi saudara perhatikan ya, di dalam dunia ini begitu banyak penderitaan. Lalu bagaimana orang itu cenderung dingin ya melihat orang yang menderita? Apa itu bukan kebencian? Atau bukan itu bukan sesuatu yang sadis ya? Sekali lagi ya, ada orang tergeletak, jatuh, terus kemudian orang Lewi lewat ya, yang dari Yerusalem itu, orang Lewi lewat, imam lewat, terus melihat begitu saja. Menurut saudara itu cuma kategori, oh dia kurang mengasihi gitu saya. Gak apa-apa sih ya, gak apa-apa, itu kan memang apa itu, dia gak punya kewajiban lah untuk menolong. By the way, saya pernah sharing kepada saudara kan, yang menarik itu ada negara-negara yang punya Samaritan law, ada negara-negara yang nggak ada Samaritan law. Jadi kalau misalnya ini ya di dalam negara yang ada Samaritan law, kalau kita melihat orang yang jatuh seperti itu terus kemudian kita nggak menolong, wah kita bisa dituntut. Itu negara ada Samaritan law. Tapi negara yang nggak ada Samaritan law, ya kalau orang itu jatuh, tapi jatuhnya bukan karena saudara dan saudara cuma mau lewat saja, saudara nggak bisa dituntut. Kalau dia jatuh sendiri, kok dia jatuh kan karena urusan lain dia, saya nggak nolong, saya nggak bisa dituntut, saya nggak salah apa-apa. Kan menolong orang kan pilihan, melayani orang, mengasihi orang kan sebuah pilihan, ya. Jadi saya nggak harus dong menolong dia, jadi nggak bisa dituntut. Itu negara yang nggak ada pengaruh Judeo-Christian tradition, nggak dikuasai oleh Samaritan law. Gitu. Menarik, saya dari sini aja kita bisa melihat gitu ya. Dari sini ini pemahaman di dalam public teologi kan sebetulnya, secara wilayah di dalam wilayah politik itu. Tapi terlebih lagi di dalam kehidupan spiritualitas Kristen, kita ini sudah pasti under Samaritan law, pasti itu orang kita Kristen kok gitu. Kalau negara ya kita bisa debatable negara ini under Samaritan law, yang ini nggak pakai Samaritan law. Tapi kalau saudara dan saya kita orang Kristen. Tapi terus kemudian ada orang menderita, ada orang ketakutan, ada orang sengsara, dan kita nggak mau tahu, kita tutup kuping, kita tutup mata gitu. Saya sudah menderita enough, saya udah pergumulan sendiri, dan kita nggak mau tahu. Itu bukan kebencian, seperti itu. Sifat yang dingin seperti itu ya, apa itu bukan kebencian sebetulnya? Nggak ada kasih. Kalau nggak ada kasih itu apa ya? Kebencian saya menguasai gitu. Saya pakai metafor yang lain ya. Kalau nggak ada terang, saudara pikir apa? Mau saya matiin sekarang? Saya coba matiin, nggak bisa terlalu gelap ya, karena kita sekarang pagi. Gitu. Tapi kalau misalnya malam, saya matiin semua lampu. Saudara pikir apa gitu? Kurang terang. Oh, bukan kurang terang, saya nggak ada terang ya itu. Gelap namanya. Gelap akan menguasai. Benci itu akan langsung take over. Kalau kita nggak dipenuhi dengan cinta kasih Tuhan, kalau nggak ada cinta, yang menguasai itu adalah kebencian, kecurigaan, iri hati, ketakutan, paranoia, dan seterusnya. Itu mengambil alih kehidupan manusia. Coba perhatikan saya di dalam saat seperti ini kan ya, banyak orang kan sulit ya mencintai. Saya bergumul saya di dalam saat ini. Saya mau bergumul bersama dengan saudara. Gitu.
Sebetulnya yang paling menakutkan dalam saat seperti sekarang ini bukan kondisi yang nggak beres-beres ya, Saudara. Tapi yang paling menakutkan di dalam situasi seperti ini adalah kita itu gagal mencintai. Kita nggak bisa mencintai lagi, karena kita sudah terlalu stres dengan kekhawatiran kita sendiri, terlalu takut dengan urusan kita sendiri, sehingga kita nggak bisa mencintai. Heidelberg Catechismus, sekali lagi, dia sudah mengatakan bahwa kita ini memang nggak bisa mencintai Tuhan dengan segenap, gitu. Setiap hati, setiap kekuatan, setiap akal budi, setiap jiwa, itu memang kita nggak bisa. Mencintai sesama seperti diri sendiri, juga kita nggak bisa. Jadi kita bagaimana sih? Menurut Taurat, ya, waktu diperhadapkan kepada kita sebagai satu mirror, kita didapati sebagai orang-orang yang gagal. Kita didapati sebagai orang-orang yang mau nggak mau ya, kita mengaku di hadapan Tuhan. Tuhan, saya ini bankrupt kehidupan saya. Saya nggak bisa mengasihi Engkau. Saya nggak bisa mengasihi sama. Ya, orang-orang yang seperti ini ada pengharapan. Tapi orang-orang yang seperti pemuda kaya, saya sudah melakukan ini sejak kecil gitu ya. Oh, saya sudah tahu ini, itu nggak ada yang baru gitu. Saya ada orang yang rajin menginjili, saya reform dan seterusnya dan seterusnya. Saya sudah terusin aja kalimatnya gitu ya. Saya cinta Tuhan, saya Kristen tulen gitu misalnya. Nah itulah saya orang-orang yang betul-betul celaka, saya orang yang celaka. Karena mereka itu nggak sadar standar kesucian Tuhan itu ada di mana. R.C. Sproul ya, ini pernah memberikan satu ilustrasi yang bagi saya sangat menarik gitu ya. Kalau saya nggak salah ingat dari R.C. Sproul, sekarang sudah bersama dengan Tuhan ya. Dia bilang begini, dulu waktu kecil gitu ya, atau ini contoh mungkin pengalaman dia sendiri atau satu contoh saja. Waktu kecil itu kita tahu, waktu kita di sekolah kita kadang-kadang ujian gitu ya, ujian terus kemudian kita setelah nilai dibagikan, saya lihat nilai saya 57. Waduh, 57 ini lewat atau enggak ya? Kayaknya enggak lewat, minimum kan 60 gitu misalnya ya. Saya enggak tahu sih sekarang standarnya bagaimana. 57 ini, waduh, gagal. Terus dia mulai lihat kiri 49. Wah, dia mulai agak sedikit berubah suasana hatinya. Terus dia lihat belakang, kamu berapa? 37. Loh, 37 gitu. Terus dia pergi lebih jauh lagi, 22 nilai. Dia baru sadar, dia juara kelas ternyata. 57 dan dia juara kelas. Lalu bagaimana sih? Lalu ya mulai ya gurunya bilang kalimat ya, saya sepertinya memberikan soal yang terlalu sulit bagi saudara. Jadi begini ya, anak-anak ya, saya akan katrol plus berapa persen gitu atau tambah 40 poin. Wah, saudara langsung, wah saya 57, berarti saya 97 gitu kan ya. Saudara jadi 97 karena yang lain semua di bawah saudara. Saudara 57, saudara adalah orang yang paling suci di situ. Yang nilainya paling tinggi. Itulah sudah pikiran orang-orang Farisi ya. Mereka lihat kanan kiri, ini pelacur, yang itu pemungut cukai, yang ini orang nggak benar dan koruptor dan sebagainya. Mereka rasa mereka yang paling tinggi. Padahal nilainya 2,5 gitu ya, out of 100 itu, atau out of 1000 kali mah. Tapi begitu Yesus datang dengan nilai 100, celaka ini. Celaka bagi orang Farisi ya. Karena apa? Karena nggak ada katrol nggak mungkin jalan lagi di sini. 57 yaitu 57, 2,5 yaitu 2,5. Kenapa? Karena ada yang 100. Yesus itu sistem perusak nilai gitu dalam hal ini. Nah ini saya maksudnya ya. Waktu kita nggak ada standar kesucian yang dari Allah, kita membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Ya kita bisa bermegah, kita bisa bilang, Tuhan, saya bersyukur saya tidak seperti pemungut cukai ini, ya saya pembayar pajak gitu dan seterusnya. Saya adalah orang yang perpuluhan, saya melayani Engkau, saya penginjilan, saya reform, saya ini dan itu, dan seterusnya, dan seterusnya. Bisa saja sudah banding kanan kiri gitu. Tapi yang menyedihkan daripada orang yang seperti itu ya, dia nggak mengenal Allah sebetulnya. Karena kalau dia mengenal Allah, kalau dia berhadapan dengan Allah, dia tahu standar Allah itu ada di mana. Itu yang dimengerti oleh Luther. Luther tahu gitu ya. Dia kalau mau lihat kanan kiri ya, dia mungkin nggak kalah loh dengan rekan-rekan biarawan ya yang bersama dengan dia. Tapi dia sadar waktu dia berurusan dengan standar kesucian Tuhan, itu dia totally bankrupt, benar-benar totally bankrupt. Dia sadar ya bahwa dia itu nggak bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya. Itu nggak mungkin pernah bisa dia lakukan. Dan dia takut dengan hal itu. Nah, berbahagialah kalau kita miskin rohani. Berbahagia waktu kita berduka cita ya. Waktu kita punya kelemah lembutan seperti ini. Bukan kekerasan hati yang merasa diri hebat, mampu, suci, saleh, dan sebagainya.
Tetapi kalau saudara dan saya kita sadar ya, waktu kita mendengar firman Tuhan, waktu kita mendengar khotbah, waktu saudara baca buku dan saudara sadar, saya memang kurang. Saya memang kurang mencintai Tuhan. Nah, itu saudara punya pengharapan dengan pertolongan dan anugerah yang dari Tuhan, dari Roh Kudus, kita bisa lebih mencintai Tuhan gitu, hari demi hari. Keluar daripada kegelapan hidup itu ya, keluar daripada darkness, keluar daripada kehidupan yang penuh dengan kebencian, iri hati, insecurity, curiga, paranoia, dan seterusnya itu. Tapi kita semakin dikuasai oleh cinta kasih Tuhan. Ya ini baru pembukaan sih, waktu bicara tentang human misery ya. Ini bicara baru pembukaan gitu. Tapi di dalam pembukaan ini sekali lagi ya, sudah ada berita Injil ya. Dan ini ya ini reform saya pengertian seperti ini. Outline-nya pakai outline Lutheran, tapi isinya itu isi reform. Karena penulis daripada Heidelberg Catechismus ini nggak mau cuma bicara Taurat, tapi nggak ada Injilnya. Gitu. Demikian juga nanti sebaliknya kita bisa bicara waktu Injil itu tetap ada hukumnya, bukan nggak ada hukum. Kiranya Tuhan memberkati kita, kiranya Tuhan menolong kita. Saudara baca lagi pertanyaan ketiga, keempat, kelima, ya, dan bisa dibaca juga saya pasti ayat-ayat firman Tuhan karena ini bukan formula-formula yang dikembangkan secara fantastis atau imajinatif, tapi penulis-penulis ini mereka hanya mengambil prinsip daripada firman Tuhan sebetulnya, sehingga saudara membaca kitab suci ya itu kita jadi lebih mengenal Tuhan yang sudah terlebih dahulu mencintai kita, yang mengundang kita untuk mencintai Dia kembali. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita masuk di dalam doa. Saya akan tutup dalam doa. Tuhan, kami bersyukur karena meskipun Taurat itu menyatakan kepada kami bahwa kami ini adalah orang-orang yang gagal, yang tidak bisa mengasihi, bahkan dikuasai oleh kebencian, namun Tuhan tidak membenci kami. Di dalam Alkitab dikatakan bahwa Engkau mengasihi musuh-musuhmu. Engkau mengasihi kami selagi kami ini masih adalah seterumu. Engkau sudah terlebih dahulu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan untuk berkat yang Tuhan berikan untuk Kristus yang sudah diberikan bagi kami. Dan kami berdoa supaya di dalam perjalanan kehidupan kami percaya kepada Kristus, kami menerima cinta kasih yang ada pada Kristus itu, dan kami boleh dikeluarkan daripada kehidupan kebencian ini. Hidup kami boleh dikuasai oleh cinta kasih Tuhan, cinta kasih ilahi. Terima kasih Tuhan untuk kehidupan yang membebaskan ini. Ajar kami dalam saat-saat seperti ini, meskipun sangat terbatas, kami bisa tetap mengasihi Engkau, kami bisa mengasihi sesama kami. Demi Yesus Kristus, kami berdoa, kami bersyukur. Amin.